Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Gustiawan dari Kampus Politeknik Negeri Lampung, Program Studi Pengelolaan Agribisnis. Di sini, saya akan membahas tentang cara pengendalian hama keong mas, bahkan pemanfaatan hama keong mas menjadi pupuk organik cair. Sebelumnya, perlu kita ketahui, keong mas atau siput murbe adalah hama jenis Molluscida yang menjadi hama utama dari tanaman padi. Keong mas dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi sebesar 10-40% setiap harinya. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pengendalian hama keong mas secara terpadu, perlu kita ketahui dulu bagaimana siklus ekobiologi dari hama keong mas ini. Yang pertama, keong mas betina akan merayap ke permukaan dan bertelur pada tanaman padi atau di tepi pematang sawah. Yang kedua, keong mas betina akan bertelur sebanyak 15 kali selama satu siklus hidupnya. Dan yang ketiga, dalam satu kelompok telur keong mas betina terdapat 40-100 butir telur. Sini saya ingin memberitahu bagaimana cara pengendalian hama keong mas secara tepat. Yang pertama, secara manual kita mengambil keong mas dewasa atau mengambil telur di sekitar lahan sawah milik kita. Dengan melakukan hal ini, kita dapat mengantisipasi populasi hama keong mas yang terus meningkat. Selanjutnya, yaitu pembuatan saluran tepi pematang sawah. Tujuan dari pembuatan saluran tepi pematang sawah ini adalah ketika lahan sawah dikeringkan, keong mas akan berkumpul dan air akan berkumpul di sekitar tepi sawah saja. Kenapa keong mas dapat berkumpul di tepi sawah saja? Karena keong mas cenderung lebih suka di daerah yang tergenang air dan tidak suka ketika ia berada di lahan yang kering, sehingga memudahkan bagi petani untuk pengambilan keong mas ini. Selanjutnya, cara untuk pengendalian hama keong mas ini yaitu dengan cara pemasangan ajir di tepi pematang sawah ini. Tujuan pemasangan ajir ini untuk memudahkan keong mas betina bertelur pada ajir dan tidak bertelur pada lahan sawah milik kita. Karena sebelumnya kita telah membuat saluran tepi dan saluran tepi ini sudah tergenang air, sehingga keong mas akan berkumpul hanya di sekitar tepi pematang sawah. Selanjutnya yaitu pemasangan ajir. Ajir ditancapkan di setiap tepi pematang sawah. Pemasangan ajir ini berjumlah sebanyak populasi keong mas yang ada di lahan sawah kita. Semakin banyak populasi hama keong mas, semakin banyak pula pemasangan ajir yang kita pasang. Selanjutnya, ketika keong mas sudah bertelur, kita tinggal mudah mengambilnya dan menghancurkannya dengan cara menggesek batang ajir ini, sehingga telur keong mas akan hancur. Selanjutnya adalah cara dengan memasak daun-daun pepaya atau daun pisang sebagai pakan alternatif dari keong mas. Keong mas akan mudah berkumpul di daun-daun yang kita pasang sebagai makanan cadangan keong mas. Pemasangan ini dilakukan di setiap tepi-tepi pematang sawah sehingga keong mas dapat berkumpul secara bergerombol dan memudahkan para petani untuk mengambilnya. Pemasangan daun pepaya ini dapat menyebabkan keong mas berkelompok di dalam daun pepaya ini dan tidak menyebar ke semua lahan yang ada di sawah milik kita. Cara selanjutnya yaitu pemasangan setiap batang-batang kayu sebagai penghambat masuknya keong mas ke dalam sawah lahan milik kita. Pemasangan ini mengakibatkan keong mas berkumpul di area yang terhambat oleh saluran yang telah kita pasang, karena keong mas tidak bisa masuk dan menyebar ke lahan sawah milik kita. Kebocoran pada saluran tepi pematang sawah juga dapat menyebabkan keong mas masuk ke dalam lahan sawah milik kita. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menutup saluran yang bocor ini sehingga keong mas tidak dapat menyebar ke seluruh lahan sawah milik kita.
Cara selanjutnya yaitu menggunakan Mulchida Vetin serta tambahan bahan lain yaitu Bekanul serta pakan ikan. Kemudian campur hingga merata semua bahan-bahan tersebut. Ketika semua bahan tersebut telah tercampur dengan rata, tebarkan daun-daun serta bahan-bahan tadi ke lahan area sawah milik kita. Setelah menunggu beberapa lama, keong mas akan tertarik berkumpul ke daun-daun yang telah kita pasang Mulchida Vetin serta pakan tersebut. Mulchida Vetin dan bahan-bahan yang kita pasang tersebut mampu membuat keong mas mati dalam waktu 1-2 hari saja. Setelah keong mas mati, petani dapat dengan mudah mengambil semua sisa-sisa bangkai keong mas. Selain keong mas menjadi hama utama bagi tanaman padi, terkhusus musuh bagi para petani, keong mas dapat digunakan sebagai pupuk organik cair. Pertama, hancurkan semua keong mas dan pisahkan dari cangkangnya. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang cara pembuatan pupuk cair berbahan dasar keong mas. Setelah keong mas tadi dihancurkan, bahan-bahan yang kita siapkan ada E4 dicampur dengan molase serta bekas air cucian beras. Setelah keong mas dihancurkan, dimasukkan ke dalam wadah. E4 ini digunakan karena pupuk organik ini berbahan dasar makhluk hidup, di mana molase dan E4 berfungsi sebagai berkembang biaknya mikroba pembuatan pupuk serta menghilangkan bau tidak sedap pada keong mas. Setelah keong mas dimasukkan ke wadah, kita campurkan semua bahan-bahan yang telah disiapkan. Yang pertama, E4 dan molase. Setelah E4 dan molase dimasukkan ke dalam wadah, kita campurkan kembali air bekas cucian beras. Setelah semua bahan tercampur hingga rata, sekarang tutup dan aduk semua bahan hingga merata. Setelah semua bahan tercampur hingga merata, diamkan selama 1-2 minggu. Maka pupuk organik cair berbahan dasar keong mas siap digunakan. Terima kasih penjelasan saya mengenai cara pengendalian hama keong mas serta pemanfaatan hama keong mas menjadi pupuk organik cair. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.